jangan lupa di subscribe YouTube channel Al Safar Channel dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, apa kabar kawan semuanya? Berjumpa lagi dengan saya di Al Safar Channel. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu penari kuda lumping yang sangat aktif, bahkan dia bisa melihat makhluk jin, bisa dikatakan indigo. Dan nanti kita minta pengalamannya selama kehidupannya, apa yang dilakukan, apa yang dia buat, nanti supaya bisa kita mendapat manfaat dari pengalaman yang beliau rasakan. Ya, hari ini kita kedatangan tamu, sebut saja namanya Bunga. Ya, saudari kita ini dulunya penari kuda lumping yang sangat aktif, kegiatan di kuda lumping sebagai penari, kegiatan, dan banyak juga melakukan ritual, bahkan pernah pasang susuk, pernah pasang raja-raja di tubuhnya, sangat banyak sekali. Ya, mungkin nanti kawan-kawan bisa lihat yang ada di bungkusan ini. Nah, sangat banyak sekali ini. Ada raja, ada minyak, macam-macam. Nah, nanti katanya di rumahnya pun banyak juga yang akan diantarkan ke klinik saya. Ada yang berbentuk patung, ada yang berbentuk sabuk yang untuk kuda lumping, macam-macam. Ya, mungkin butuh proses. Kita wawancarai nanti, bahkan Bunga ini bisa berinteraksi dengan jin, bisa berbicara dengan jin, bisa melihat jin, bahkan bisa mengetahui di tubuh orang itu ada gangguan jin, bisa mengetahui di usaha orang itu ada pelaris, bahkan bisa merasakan hal seperti itu. Ya, dia sangat bisa berinteraksi, tapi ya akibatnya itu gangguan, ya kita nggak nyaman hari-hari berjumpa dengan makhluk. Kita diajak bicara ke kamar mandi, jinnya ada, nggak nyaman. Jadi suatu itu bukan suatu kelebihan, tapi gangguan. Ya, sekali lagi, indigo itu bukan kelebihan, tapi gangguan. Kita langsung saja kita wawancarai Bunga. Mohon nanti disampaikan pengalaman apa saja yang pernah dilakukan, terus dulu apa saja yang dibuat, pernah menari kuda lumping sebagai apa di sana, terus pernah pasang susu. Coba cerita saja kepada kawan-kawan supaya kawan-kawan nanti tahu bahwa dengan melakukan hal seperti itu mengakibatkan gangguan datang kepada dirinya. Ya, silakan. Mungkin saya akan tunjukkan dulu sama kawan-kawan. Ya, ini semuanya ya, ini macam-macam. Ini belum saya buka, mungkin nanti di konten berikutnya nanti akan saya ruqyah, akan saya dokumentasikan juga sambil saya bakar. Ya, sambil saya bakar, karena setiap ada benda-benda raja, jimat, keris, benda pusaka, nanti saya ruqyah dulu, saya akan hancurkan, langsung dibakar semuanya biar tidak menjadi sarang jin di situ. Ya. Oke, Mbak Bunga, coba ceritakan apa pengalamannya selama bisa melihat, bisa dikatakan indigo lah. Coba cerita supaya kita tahu. Kalau dari awal sih, dari kecil dulu ya, maksudnya dari cerita awal banget. Iya, ya. Itu dari TK, sebelum sekolah, masih umur 3 tahunan. Itu pertama kali dijumpa itu sama sosok pocong. Pocong ya. Terus awalnya saya kira itu kayak mungkin gantungan baju, tapi saya dekati ternyata itu pocong, dan ternyata dia tuh memang mungkin jin ya yang berwujud seolah-olah jadi kakek kita. Jadi dia tuh mengatakan kalau misalkan saya itu bakalan bisa punya ada kelebihan kayak gitu. Tapi saya kan masih kecil, jadi nggak terlalu paham ya apa yang disampaikan, dan agak lupa juga karena udah terlalu lama. Setelah itu kejadiannya tapi di Jawa. Iya. Ya, setelah itu saya merasa sering banget ditemuin sama yang namanya
makhluk-makhluk halus. Contoh yang setelahnya itu yang paling saya dekat itu kuntilanak, genderuwo, atau mungkin saya sering lihat tuyul. Tuyul ya. Ya kalau untuk hantu-hantu yang kayak di TV nggak ada sih, kayak suster ngesot atau apa itu nggak ketemu. Cuman yang sering saya temukan itu orang yang selalu meminta tolong. Minta tolong ya. Iya. Ya minta tolong. Kadang mereka selalu bilang tolong aku dong gitu kan. Saya berpikir tolong gimana? Saya kira dia manusia. Tapi setelah sering berkomunikasi kok kayaknya dia ini selalu ngikutin saya kemana-mana gitu. Ya jadi saya pikir nggak mungkin kalau manusia bisa nembus dinding atau kemana-mana gitu kan. Jadi dia muncul di mana-mana. Dan yang paling nggak enaknya itu ketika kita sholat, tidur, dan pokoknya aktivitas kita itu terganggu. Contohnya yang paling sering di alam saya alami itu ya tidur. Pas tidur merasa kayak diawasin. Iya betul. Kalau kita tidur ada yang ngeliatin terus lama-lama kan nggak nyaman gitu kan. Nah ini yang ngeliatin nggak satu dua, itu banyak. Iya. Nah setelah itu saya gabung ke kuda lumping itu sejak usia 12 tahun. Usia 12 tahun ya? Ya. Jadi kurang lebih saya main kuda lumping itu ada sekitar 10 tahun. Sebagai apa nih kuda lumping itu? Awalnya penari. Penari ya? Awalnya penari, lalu kemudian saya nyinden. Saya belajar nyinden juga ya? Sinden juga ya? Kemudian saya lengger. Lengger itu nyinden sambil joget, nari. Iya, nari ya. Ya, itu cukup lama juga sih saya ngejalan itu sekitar 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun aktif di sana ya? Ya, 6 tahun aktifnya. Iya. Ya, itu dan itu saya memang benar-benar ada kayak bukan menuntut, maksudnya kayak diisi, dibuat, dan selalu setiap malam itu diberikan kodam-kodam bahasanya ya. Iya. Kalau untuk sebutan orangnya itu indang ya. Iya. Jadi selalu diberikan indang itu untuk katanya untuk diri supaya kita pas nari terus bisa kesurupan gitu kan. Iya. Lama-lama hari ya. Tiap hari setiap detik. Bahkan ketika kita makan, mereka ikut makan. Ikut makan juga ya. Ya. Sosoknya itu macam-macam ya, sosoknya itu. Saya makan, terus tiba-tiba saya itu lapar lagi. Maksudnya selesai makan, belum ada 1 menit. Saya udah gemeteran seakan saya nggak pernah makan 1 tahun gitu rasanya. Iya. Sampai sekarang juga ya? Sampai sekarang. Jadi setelah saya tuh makin besar, saya sering di Raja gitu. Di Raja ya? Saya di Raja itu kemungkinan sih umur 15-an. Yang Raja orang tua sendiri ya? Bukan, dukun. Dukun juga ya? Dukun. Itu saya di Raja itu pertama menggunakan alat dapur ya, misalnya kayak kunyit lah atau apa-apa. Itu di Raja itu ditulis seluruh badan. Iya, dari berarti bajunya dibuka. Dibuka, ditulis sama dukun itu macam-macam lah bentuk Raja ya. Terus yang kedua saya digunain bunga. Yang ketiganya itu keris. Jadi sampai bisa melukai kulit. Iya. Tapi karena itu udah berapa tahun yang silam, jadi lukanya kan hilang. Iya. Jadi sosok yang ada di dalam tubuhnya, kalau Nurul sendiri, Bunga sendiri, bentuknya apa gitu? Kalau yang di dalam tubuh ini ular. Ada ular ya? Harimau. Singa itu kan berbeda ya, singa ya. Dan ada macan kumbang karena dia macan kumbang ini digunakan untuk pas main barongan ya. Macan kumbang. Oh jadi pas penari jadi sesuai ya, dengan karakter masing-masing gitu ya. Misal saya nari kuda kepang nanti yang masuk sejenis harimau, kepangan. Tapi ketika saya main barong nanti yang masuk macan kumbang karena dia butuh kekuatan super karena pangkat barong itu tadi harus kuat kan jadi mereka yang ganti tubuh kita. Iya. Yang keduanya lagi saya ada putri untuk nari yang lembut. Misalnya tari Bali pendek atau mungkin tari gandrung atau mungkin tari jadi gitu. Nari itu karena memang belajar menari apa memang karena akibat jin tadi ada dalam tubuhnya bisa menari? Saya memang bisa nari. Memang dasar bisa menari ya? Menari, dasarnya memang udah penari. Jadi ketika dimasukin sama mereka pun mereka hanya mengarahkan tarian supaya makin lihat orang tuh kayak menari. Kayak menarik nah, gitu itu ya? Aja. Kalau gerakan semuanya tuh masih secara normal. Udah alami lah karena belajar tadi itu ya. Cukup
cukup ini juga ya, cukup pengalaman ya sebelum hijrah cukup banyak sekali yang dialami, yang dilakukan ya. Ini gangguannya cukup berat, apalagi ketika ada orang di ruqyah ya bisa mengetahui di tubuh orang itu berapa jinnya. Terus kalau meramal bisa nggak? Pernah Bisa meramal apa yang akan terjadi misalnya 2 hari akan datang, apa bisa sampai seperti itu enggak? biasanya Gangguannya. patokannya 3 hari, 3 detik, 3 menit, 3 jam, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun, dan 3 abad. Sampai situ bisanya. Bisa sampai segitu ya. Ya, tapi itu saya kalau gunain itu mau meramal kayak gitu emang pakai tenaga, jadi macam harus ada yang dikorbankan. Misalkan nanti kalau setelah ramal saya bakal sakit misal, seperti itu. Iya. Jadi nggak gratis gitu, mereka ngasih tahu tapi mereka juga minta. Makanya saya ngerasa kayak tubuh saya ini memang nggak bisa gemuk. Iya. Dokter bilang saya nggak cacingan. Saya berobat ke medis, secara medis mereka bilang tubuh saya sehat-sehat aja, tapi Iya. saya ngalamin sakit. Contohnya saya punya jantung gitu, detaknya nggak normal. Dia detak lebih lambat, tapi darah saya juga rendah. Tapi ketika saya komunikasi sama mereka, jantung saya detaknya kuat, tapi darah saya tetap nggak naik. Iya. Jadi memang kata medis itu mungkin kamu gangguan lain gitu, atau mungkin secara medis saya sehat-sehat aja, nggak ada gangguan apa-apa. Ya, jadi ini kawan-kawan ini akibatnya terlalu banyak gangguan jin yang dalam tubuhnya, terlalu banyak ritual dilakukan, dari jimat, dari susuk, dari raja-raja, dimandikan, macam-macam. Jadi efeknya itu ke tubuh kita sendiri, tubuhnya itu sulit gemuk, bahkan kalau kita makan nggak ada terasa kenyang. Kenapa? Karena jin itu makan juga bersama dia. Ya, jadi emang tidak nyaman sekali. Tubuhnya mudah lemah, terus kalau sudah emosi nggak bisa dikontrol, emosinya nggak stabil. Bahkan kalau misalnya nggak diruqyah, nggak diobati, ini akan turun-menurun ke anak cucunya nanti. Sangat bahaya sekali. Kesian ke anak cucu yang tidak tahu apa-apa, tapi akibat kejahilannya, akibat ulahnya, efeknya itu langsung dirasakan sama anak cucunya kelak. Ya, jadi ya nanti harus diruqyah. Bunga harus diruqyah agar benar-benar bersih. Butuh proses, butuh bertahap, karena ilmunya yang dipelajari cukup banyak. Dulu pemain silat juga ya. Pemain silat pun diisi juga. Setelah belajar, setelah selesai pelajarannya, diisi dengan teknik-teknik tenaga dalam. Ya, pernah dites untuk kanuraga, pernah bisa. Itu tahan kekuatan tubuh, mirip kekebalan tubuh. Ya, tahan bacok juga lah istilah gitu ya. Ya, Tahan bacok. pernahnya itu kalau wanita kan nggak mungkin mau dicoba dipukulin gitu Iya. kan. Jadi untuk nyalurin tenaga. Jadi misalkan orang di sana saya main kunci, jadi dia nggak bisa jalan kemana-mana seperti itu. Dan itu efeknya itu saya pernah sampai muntah darah Ya. karena terlalu tahan nafas terlalu lama dan terlalu sesak di dada gitu. Iya. Jadi saya pikir juga memang ada kekebalan, tapi terakhirnya efeknya itu memang nggak bagus, Iya. merusak diri sendiri. Iya. Ya, mungkin itu saja ya, cukup menarik ya, kisahnya, pengalaman hidupnya. Apalagi Bunga ini seorang perempuan usianya pun masih muda. Tapi pengalaman ini cukup berat, pengalaman ilmu hitam, pengalaman mistis cukup banyak sekali. Ya, nanti mungkin kawan-kawan bantu doa juga, insya Allah Bunga ini dalam proses ruqyah, dalam proses pengobatan, doakan agar Allah beri kemudahan saya meruqyahnya, agar Allah beri kekuatan untuk dia melawan jin. Dan doakan juga semoga beliau ini istiqomah untuk hijrah, untuk taubat sama Allah SWT dari perkara-perkara yang batil, dari perkara-perkara kesyirikan,
doakan agar istiqomah. Ya mudah-mudahan proses ruqyah nanti Allah lancarkan, gangguan jin yang ada dalam tubuhnya Allah keluarkan, melihat jin indigo bisa Allah hilangkan juga, karena nggak nyaman ketika kita masuk ke toilet, ketika kita berhubungan suami istri diganggu jin, ketika makan dia makan juga bersama kita, sangat tidak nyaman sekali ya. Maka indigo ini asli ruqyah. Mungkin itu pesan yang disampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan dimanapun berada yang melihat channel ini bisa bermanfaat dan jauhi perkara-perkara kesyirikan ya, jauhi perkara-perkara kesyirikan. Kalau misalnya kita mau belajar ilmu silat, dikatakan dengan silat tidak apa-apa. Ilmu silat itu seni, belajar ilmu bela diri. Tapi yang tidak boleh itu ketika diisi itu tidak boleh. Kalau belajar silat, belajar karate itu boleh, karena itu untuk ilmu bela diri, seni, boleh. Tapi yang tak boleh itu ketika diisi, karena banyak. Beberapa hari lalu saya beruqyah pun sama, laki-laki belajar silat, ketika terakhir nanti sabuknya itu diisi, baru ditularkan, akibatnya gangguan banyak datang. Jadi sangat bahaya sekali. Ya mungkin untuk terakhir kalinya saya minta Mbak Bunga sampaikan pesan-pesan kepada kawan-kawan, kepada kaum hawa perempuan, agar jangan sampai mengikuti jejaknya, karena sangat fatal sekali. Ya silakan Mbak Bunga sampaikan di Al-Safar Channel agar bisa menjawab hal seperti itu. Silakan. Ya pesan-pesan saya sih jangan coba-coba bermain dengan jin ya, atau komunikasi atau mau mencoba meminta tolong kepada mereka, karena sesungguhnya tuh gak ada yang kekal di dunia selain Allah ya. Pokoknya intinya jangan sampai terjerumus ke dunia gaib yang kiranya menyesatkan. Pokoknya jangan pernah ada namanya minta tolong ke jin atau ritual mungkin punya jin, atau mungkin merasa coba-coba gitu, karena nanti bakal nyesal gitu. Karena saya sendiri sudah menyesal dan sangat menyesal dari dalam hati karena telah melakukan hal-hal kayak gitu. Kalau bisa diulang mungkin saya gak akan mau gitu. Gitu aja ya. Alhamdulillah, makasih banyak atas waktunya Mbak Bunga. Sekali lagi kepada kawan-kawan semuanya, semoga video ini bermanfaat, bisa memotivasi kita semuanya, bisa kita ambil hikmahnya, dan semoga Allah mudahkan kita menjauhi perkara-perkara kesyirikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita tunggu proses ruqyahnya, kita atur waktu. Semoga Allah mudahkan proses ruqyahnya. Semoga gangguan-gangguan ada dalam tubuhnya Allah keluarkan, sehingga tubuhnya jauh lebih sehat, bisa lebih berisi lagi. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.